Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada di tempat saudara masing-masing. Dan saudara, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Satu firman yang seru banget yang kita akan belajar karena ini 1 tahun tepat kurang lebih sejak umat Israel keluar dari bangsa Mesir dan sekarang mau melanjutkan perjalanan ke Tanah Kanaan. Nah, tapi sebelum itu mari kita puji dan sembah Tuhan untuk persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Kau baik Bapa, bersyukur berkasih setiamu, pertolonganmu. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbashir Jesus. Baik Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Bapa. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan.
Urapi kami Tuhan, berikan kami kerinduan untuk bangsa-bangsa. And we worship you, pakai hidupku Tuhan, jadi terang persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami sebentar akan baca Bilangan pasal 8 di mana Kau tahbiskan bangsa Lewi untuk jadi kepunyaanmu, untuk melakukan pekerjaanmu ya Bapa. Dan begitulah juga kami ya Tuhan. Mungkin kami gak semua bekerja di dalam gereja, tapi kami semua adalah pekerja-pekerjanya Engkau ya Tuhan. Kami semua dipisahkan untuk satu pekerjaan, yaitu untuk ikut membangun kerajaan sorga, yaitu untuk membangun gerejamu, dan untuk membangun Tuhan orang-orang di samping dan di kiri kanan kami ya Bapa. Berkati kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami excited, supaya kami punya telinga dan hati yang gembur untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap belajar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara. Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-8. Saudara, ini kurang lebih sudah 1 tahun sejak bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Selama 1 tahun itu banyak sekali yang terjadi, termasuk Tuhan memberikan begitu banyak peraturan untuk set up mereka perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Dan di bilangan ini dilakukan benar-benar praktek-prakteknya tanpa ada satupun yang di-miss dari semua perintah Tuhan. Nah saudara, kalau lihat di bilangan 7 itu pentahbisan kemah suci. Jadi tabernakelnya sudah dalam tanda kutip diresmikan. Nah sekarang di bilangan yang ke-8 itu bagaimana Tuhan memilih orang-orang Lewi untuk membantu Harun dan keturunannya. Nah jadi orang-orang Lewi ini gak semuanya itu menjadi imam saudara. Tapi orang-orang Lewi inilah yang dipilih untuk bekerja atau inherit atau mempunyai warisan, yaitu warisannya cuma satu, yaitu bekerja di dalam kemahnya Tuhan nanti yang menjadi bait Allah dan terus menerus seperti itu. Nah mari kita baca bilangan 8. Perikopnya tertulis di sini adalah kandil. Nah Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu itu, haruslah ke-7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuatnya Harun, di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan beginilah kandil itu dibuat. Perhatikan saudara, dari emas tempaan. Kandil itu ditempa, jadi terbuat dari emas yang bukan potongan emas dijadiin satu, tapi emas yang utuh ditempa. Nah baik kakinya maupun kembangnya sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuat. Jadi ini adalah yang kita kalau saudara sering dengar namanya adalah menorah. Jadi dia seperti kaki tempat lilin saudara. Jadi dia bentuknya itu di tengah dia ada satu tiang kecil ke atasnya, lalu di kirinya ada 3, di kanannya ada 3. Tapi semuanya naik ke atas. Jadi kalau dilihat ada 7 dan di atasnya itu ditaruh minyak, dan di situ ada lilin yang menyala. Dan Harun diperintahkan untuk yang kiri 3, yang kanan 3 itu menghadap yang di depan, yaitu yang di tengah. Nah jadi ada 7 yang di tengah ya tetap di tengah, tapi yang kiri 3 kanan 3 itu menuju yang di depan, atau di terjemahan bahasa Inggrisnya itu menuju yang di tengah. Jadi semua berhadapan melihat kepada yang tengah. Nah saudara, 7 tempat lilin ini yang disebut kandil ini merupakan lambang daripada gereja atau churches.
Nah, di Wahyu 1 ayat 20 kita harus ke Wahyu supaya kita mengerti tentang kandil ini. Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Seven lampstand, ya, merupakan simbol daripada gereja. Nah, simbolis gereja ini adalah sebuah makna yang berarti di hatinya Tuhan, di mana lampstand ini atau kandil ini dibuat benar-benar dari emas murni yang very expensive dan valuable pada zamannya. Kalau saudara nanti baca Mazmur, saudara akan tahu bahwa emas merupakan satu komoditi yang sangat berharga dan valuable. Dan itu dipakai Tuhan untuk mengisyaratkan, memberikan pesan tersirat bahwa gerejanya adalah kesayangannya Tuhan. Gereja adalah alat yang dipakai Tuhan. Gereja adalah sesuatu yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri dan menjadi kesenangan hatinya Tuhan, di mana gereja-gereja itu merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Emas dipilih nggak secara kebetulan, tapi karena valuable dan expensive dan berharga itu, saudara. Nah, makanya kemarin kita pandemi, kita lihat bahwa gereja kena hit, saudara, kena impact yang negatif. Tapi di satu sisi kalau kita baca firman ini, kita tahu bahwa gereja itu kepunyaan Tuhan. Nah, maka kita nggak perlu takut gereja bakal jadi seperti apa. Tapi gereja sendiri Tuhanlah yang topang, dan itu kepunyaannya Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin terlantarkan gereja. Karena itu kita bersyukur, saudara. Bukan karena orang yang bekerja dalam gerejanya, bukan karena pendetanya, bukan karena gembala, bukan karena siapapun yang datang ke gereja sehingga Tuhan itu datang. Tapi Tuhan itu hadir memang di gereja karena itu kepunyaan Dia. Jadi kita mengerti bahwa esensi gereja itu bukan main-main, saudara. Dan saya percaya ini adalah hanya preview atau sebuah pesan tersirat yang Tuhan beritahukan bahwa aku akan membangun gereja daripada atas dasar seseorang yang namanya Petrus. Dan gak akan ada kuasa dari manapun yang bisa mengambil kuasa di dalam gereja. Amin, saudara. Ya. Nah, emas juga melambangkan purity and holiness. Terpisah, kudus. Dan melambangkan suci. Nah, di mana kita juga harus ingat bahwa kita sebagai gerejanya Tuhan, kita juga harus kudus. Dan kita juga harus senantiasa cleanse ourselves. Menjadi baru di hadapan Tuhan. Bertobat senantiasa setiap hari. Kita harus kudus dan terpisah. Nah, firman Tuhan berkata bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku itu kudus, kata Tuhan. Nah, saudara, waktu saudara datang ke gereja, sebenarnya saudara itu datang ke gedung. Saudara nggak datang ke gereja. Karena kita yang sudah ada di dalam perjanjian baru, gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita sendiri. Gereja itu adalah jemaat. Satu-satu saudara itu adalah gerejanya Tuhan. Di mana saudara adalah agennya Tuhan dan dilepas di seluruh area di masyarakat. Maka waktu kita datang ke tempat saudara beribadah, saudara sebenarnya sedang datang ke gedung. Dan saat saudara keluar dari gedung itu, saudara itu adalah gereja. Dan saudara ada gereja buat orang-orang di sekitar kita semua, saudara. Maka itu hendaklah kita hidupnya kudus dan tidak bercela. Kita berasal dari zaman sanctification, kita sedang dikuduskan. Karena itu tertulis bahwa di 1 Petrus 1 ayat 14-nya, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Amin, saudara. Luar biasa firman Tuhan. Dari kandil dan dari emas, kita sudah mengerti bahwa saudara diperuntukkan menjadi gereja Tuhan untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan menjadi berkat, terang, dan garam, dan mempunyai kehidupan yang benar. Untuk dijadikan contoh
di dalam dunia ini. Saudara dan saya, kita semua pegang peranan yang penting. Amin, saudara. Nah, tadi saya bilang 3 yang di kiri, 3 yang di kanan. Lilinnya, apinya itu, dia menghadap ke yang tengah. Nah, apa arti yang tengah, saudara? Satu hari Yohanes mendapatkan revelation, penglihatan. Di Wahyu 1 ayat 12-13 tertulis seperti ini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Muncul gambaran menorah ini. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, ada Tuhan Yesus di sana. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi semua lilin-lilin itu, terang-terang dunia itu gerejanya Tuhan. Pada zamannya ada 7 gereja, tapi sekarang kita semua gerejanya Tuhan. Semuanya harus facing atau menghadap to the center. Fokusnya adalah Yesus. Kalau saya boleh bilang, saudara, kandil ini adalah foreshadow of Jesus. Kandil ini gak lain, ini melambangkan pesan tersirat bahwa Yesus yang hadir di tengah. Dan kita semua menghadap kepada Dia, memuliakan Dia. Kita berkati Yesus, kita lakukan segala sesuatu untuk Yesus. Kita muliakan Dia, kita sembah Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi center daripada segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, baik itu di keluarga, baik di tempat kerja, baik di gereja, baik dimanapun, saudara, adalah hendaknya untuk memuliakan siapa yang di tengah itu, yaitu anak manusia, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Tuhan kalau bikin sesuatu gak pernah main-main. Makanya Alkitab itu adalah suatu kitab buku yang sangat ajaib, saudara. Jangan main-main sama Alkitab. Setiap kali kita baca pasti kita bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita lanjut baca pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapusan dosa. Jadi mereka dipercikan. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuh dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sama seperti yang dilakukan peraturan-peraturan ini yang waktu kita belajar di imamat. Ayat 8, sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolahnya dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Harus ditahirkan, saudara. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Jadi orang Lewi itu dikumpulin dan kemudian ada seluruh umat Israel yang dikumpulin juga untuk melihat orang Lewi ini. Ayat 10, apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Tumpang tangan. Mungkin menyentuh, saudara. Tapi karena begitu banyak, saya kan gak semua menyentuh. Maka kita sampai sekarang masih praktek kita laying hands dari jauh. Bahwa ada kuasa. Ada sesuatu yang gak cuma simbolis. Tapi ada transfer di mana orang-orang bangsa Israel itu memberkati orang Lewi. Orang Lewi menghadap Tuhan. Untuk menjadi kepunyaannya Tuhan. Dia gak menghadap kemana-mana, dia mengabdi kepada Tuhan. Lalu orang Israel memberkati mereka. Kita lihat picture di mana orang Lewi diperuntukkan berada di tengah-tengah antara Tuhan dan jemaat. Antara Tuhan dan bangsa Israel. Ayat 11, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatan bagi Tuhan.
Setelah orang Lewi meletakkan tangannya ke atas tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan perdamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah engkau harus mentahirkan mereka di tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Jadi orang Lewi itu seperti kayak sulung yang diperuntukkan untuk Tuhan, bukan untuk dikorbankan, tapi dipisahkan dan menjadi miliknya Tuhan. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun hewan, adalah kepunyaanku. Dan pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku, kata Tuhan. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Nah, jadi selain diperuntukkan untuk Tuhan, maka orang-orang Lewi ini punya jabatan, yaitu mereka harus menjadi servantnya Harun, imam, dan anak-anaknya. Membantu, menjadi helper di kemah suci. Ayat 20, lalu Musa dan Harun segenap umat Israel melakukan yang demikian pada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari diri dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuk orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Jadi saya ulangi saudara, orang-orang berkumpul untuk bless orang Lewi. Dan orang Lewi ditahirkan, dipisahkan menjadi miliknya Tuhan, lalu dikasih role untuk menjabat di rumah Tuhan, untuk membantu pekerjaan di dalam kemah suci. Dan pekerjaannya ini bukan pekerjaan menyembah saudara, tapi pekerjaannya lebih banyak pekerjaan fisik. Untuk membangun rumah Tuhan, untuk menjaga rumahnya Tuhan. Karena itu saudara, mungkin kita suka kadang-kadang bias dengan perkataan bahwa orang Lewi itu adalah worship leader, adalah penyanyi. Enggak, orang Lewi itu pekerja Tuhan, titik. Ya, mereka dipisahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka enggak begitu banyak mendapatkan warisan saat masuk ke dalam tanah Kanaan seperti seperti suku-suku yang lain. Tapi pada saat ini mereka sudah mendapatkan warisannya, yaitu apa? Pekerjaan melayani Tuhan. Itulah yang mereka dapatkan. Bukan hal-hal yang lain yang mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan adalah kebanggaan. Dipisahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya gak sembarang orang saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena untuk yang dipanggil melakukan pekerjaan Tuhan, mereka harus sadar betul bahwa warisannya mereka sudah dapat. Berkatnya mereka sudah dapat. Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan aja. Setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu adalah intisari daripada Lewi. Tapi berapa banyak yang kita tahu dan sadar bahwa banyak orang yang mau bekerja buat Tuhan, tapi ada agenda khusus. Ada motivasi-motivasi khusus. Pada di sini kita mengerti bahwa kalau mau jadi hamba Tuhan, jangan harapkan saudara dapat tepuk tangan, jangan harapkan saudara dapat ketenaran, jangan harapkan saudara dapat ini dan itu. Saudara sudah dapat bagiannya, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hidupanmu ditanggung sama Tuhan. Itulah bagian daripada orang Lewi. Nah, mereka dipisahkan for service. Saya teringat bahwa kita semua orang Kristen saudara, dan
kita juga sebenarnya di dunia set apart for service. Jadi ini ada pesan tersirat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua bahwa apapun jabatan kita di dunia ini, kita itu telah ditebus Tuhan, dipilih Tuhan, di set apart, ditahirkan, di cleanse oleh darah anak domba. Untuk ikut partek ke dalam komunion dengan Yesus Kristus dan ikut partek dalam pekerjaan kemuliaan Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku, bukan cuma orang-orang yang ada di gereja, bukan cuma orang-orang yang ada di struktur organisasi, tapi itu adalah pekerjaan semua orang yang mengaku Tuhan adalah juru selamat. Maka kita juga adalah orang-orang Lewinya Tuhan, yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah pesan yang luar biasa. Nah, mari kita habiskan ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Nah, saudara, kalau saudara mundur ke belakang di Bilangan 4, ya, atau saudara buka di 1 Tawarik pasal 23, saudara akan ketemu bahwa orang Lewi ini sebenarnya ada yang dari umur 20 tahun atau 25 tahun mereka sudah masuk ke kemah menjadi trainee atau apprentice. Sebelum mereka benar-benar menjabat official itu harusnya di umur 30 sampai 50, saudara. Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa yang umur 50 sudah boleh selesai karena sudah lanjut usia. Karena tadi saya bilang bahwa pekerjaan orang Lewi ini nggak cuman duduk dan berdoa, tapi pekerjaan orang Lewi ini mainly adalah pekerjaan fisik. Dan mereka boleh berhenti di situ. Tapi firman Tuhan menganjurkan bahwa boleh membantu juga saudara-saudaranya. Karena itu pesan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara. Sekali bekerja buat Tuhan, gak ada kata retire. Selamanya adalah kita bekerja buat Tuhan. Walaupun kita udah gak punya tenaga, walaupun kita udah lemes, walaupun kita udah tua, saudara, tetap kita bisa membantu saudara-saudara kita yang masih muda. Menjadi inspirasi buat mereka, menjadi saksi buat mereka, menceritakan, memberikan hikmat, memberikan pengajaran, memberikan nasihat, memberikan ujangan, memberikan teguran. Itu juga membangun jemaat. Itu juga membangun orang-orang. Karena itu sekali ikut Tuhan is a one way ticket, bukan tiket bolak-balik. Karena itu, saudara, marilah kita kencangkan ikat pinggang kita, tegakkan dada kita. Kita itu melayani Tuhan yang luar biasa. Kita itu melayani, melakukan pekerjaan seorang pribadi yang terbesar di dunia. Karena itu hendaklah kita jangan main quit-quit di tengah. Tapi sekali menyembah Tuhan, saudara terjun, masuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan terus sampai pada kita menghembuskan nafas terakhir. Marilah kita menjadi tetap orang-orang Lewinya Tuhan, pekerja-pekerjanya Tuhan, yang gak lelah berhenti bekerja karena kita telah dipilih, kita bersyukur, kita ditebus, dan kita mewarisi pekerjaan Tuhan, dan kita mewarisi nama-nama kita semua yang ada di buku kehidupan di sorga sana. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu luar biasa, berikan kami arti tentang Lewi, tentang kandil juga, tentang menorah, di mana kami tahu bahwa kami adalah gereja-Mu. Dan apapun yang kami perbuat adalah untuk fokus at the center, to give glory to Jesus Christ. Bahwa bukan cuma orang Lewi di sini yang dipilih, tapi kami juga adalah orang-orang pilihan Tuhan yang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu, it's a one way ticket buat kami semua. Bapa, berikan kami kekuatan, Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami belajar banyak. In Jesus' name we thank you.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.